NFT itu ada mata uangnya. Mata uangnya itu namanya ETH, Ethereum. Satu Ethereum 50 juta bang, 50 juta, nggak cuma 13, ada 50 juta IDR. I don't dollar rupiah. Jadi Iya, jadi daerah apa daerah? IDR itu mata uangnya Indonesia, rupiah. Kalian nggak pakai? Ini salah satu peserta awal NFT. Karena aku ini belajar trik udah lama, 2007. Ini berarti mau nyoba ngupload tentang 3D ya? NFT kita coba ya. Ya 3D-nya, NFT-nya tentang 3D berarti. 3D, Mau 3D nyoba object. 3D perkutut ya, paling. Perkutut gabungan 3D. Kalau menurutku itu jarang. Itu masuk belum, itu jarang ada objek 3D ya. Dibuat perkutut, upload dengan semacam konten. Itu kayak menurutku jarang. Jadi mungkin itu bisa menjadi terobosan terbaru. Jadi itu mereka itu membuat karya yang istilahnya orisinal dari mereka diri sendiri gitu. Terus mereka upload di situ. Nah, di situ itu area apapun itu bakal ada kodenya sendiri, kode uniknya sendiri. Jadi tidak asal upload, tidak asal, tapi mereka itu akan mendapatkan kode uniknya sendiri. Sehingga orang yang kalau misal ada yang mau membeli karya tersebut, kode itu akan berpindah ke pemiliknya baru, pemilikan yang baru. Begitu namanya jual beli NFT. Nah, si uniknya ini, si Gozali ini, dia itu ngejual bukan karya semacam desain, video, animasi 3D atau apa gitu, tapi dia ngejual foto selfie-nya diri sendiri. Tuh, jadi dia foto selfie banyak. Nah, udah nyoba foto selfie. Lambang kinurmatan wong Jawa nyelaras ke bumi banyu alam uga swara muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi dipakani diadusi kudu siap beraksi lagi wong sebodo pitutur kudu bener mulai kudu bener omongan aja panter hati-hati keblingen ojo kakean bayar pelakon muter-muter malah siraku dadi ngliyen ojo kakean ngojek ngarani mertonggo bayani tuku warga yuk kapan pergi kono goro dadi mulya rambut sing beda-beda ayo sana-sana padha kending nama keluarga. Jadi kita lagi ngapain ini? Ini adik ini ngopo? Ngobrol. Kalau kamera nih ngono. Aku sedang duduk bersama orang-orang yang Nggak nggak jelas. Nggak jelas tapi ada manfaatnya juga ini orang. Aku bermanfaat. Manfaat. Apa tuh? Salah satunya gue bisa bikin NFT, gue bisa desain, gue bisa videographer juga bisa, multi talent lah. Nama juga lagi belajar, ya bukan bermanfaat juga sih. Tapi kan manfaat juga. Iya, kehidupan. bisa dibilang. Oh. Terus kalian bisa apa? Tanya ini. Aku pengen. Kalian biar merasa percaya diri sama skill kalian. Aku bisa apa? Gue sih mbah. Kok mbah Kang Mas. Kang Dul. Nah. Menurut saya sih nggak banyak pisahnya ya. Kalau yang banyak pisahnya tuh ular gitu. Terus mulai sesi ngelawak. Saya randomin dulu. Dan belum boleh ngelawak kan? Belum boleh jam segini belum boleh. Oh ya udah ada dikit lah, nggak apa-apa, nyerempet lah. Ya awal-awal ini udah ada, ntar di akhir kehabisan. Ya nggak apa-apa. Waduh, ngerokok semua kalian tuh masih muda loh, meskipun saya yang paling tua di sini. Kenapa kita ngerokok? Karena itu hobi. Daripada hobinya main cewek kan nggak baik. Coba jelasin, maksudnya hobi itu gimana? Apakah Hobi. itu bisa menjadi Hobi adalah suatu kesenangan, kesenangan yang bisa kita salurkan menjadi sebuah profesi. Nah, sekarang hubungkan sama rokok. Rokok, banter banget suaranya. Rokok, hobi ngerokok. Di profesi apa? Apa? Review liquid. Profesi. Apa mas? Di endorse terus. Review liquid. Endorse dari mana endorse? Endorse. Kita pilih sendiri. Jadi tolong buat supplier di endorse ya. Ya, di sini ada tukang review nanti di upload di akun YouTube-nya dia. Apa akun YouTube-nya? Saya punya akun YouTube loh. Loh, kita coba nanti Yang itu ya, tanyakan. duel oning apa bacanya? Aku juga lupa. Ntar Duluan. kita tanyakan pada produser saja. Duluan Ntar 23 ditulis di bawah, ntar ada tulisannya ya. Iya, itu kan duluan 23 itu. Isinya itu apa itu? Kan ya kan. Isinya apa itu? Ini isinya cuma saya nggak tahu ya, saya ngikut produsernya aja.
Ya kalau di Berarti sini udah ada manajernya ya? Udah Ada. Oh, udah ada manajer. Salut, Akun salut. YouTube-nya udah besar, jadi bisa aja langsung mampir ya guys. Iya, manajer ada, udah ada videografernya ada, Ada. editor ada, Ah, animatornya ada, lengkap. Itu berapa orang gitu berarti? Sisi. Ya, 5 ini kan ini 5 nih. Ya, Oh, ini 5. Ini 5. Ya, lima. Gabung kan? Ah. 1. Oh, jadi satu. Dewe. 1. Oh, Iya, berarti iya. ini 5 kekuatan ini jadi satu ya. Apa? Satu Angin. kesatuan. Angin, udara, api. Iku Naruto. Beda. Avatar. Oh, Avatar. Itu mampat. The Legend of Avatar itu. Air, angin, api, udara, matamu. Matamu. Mataku melemahkanmu. Cek. Matamu melemahkanmu. Ini udah dulu kan bahasnya soal iku, bahas soal liquid, perjalanan juga. Salah satunya vlogging. Vlogging sering nanti tuh Mas. Vlogging itu ya, vlogging sing biasanya di masyarakat. Vlogging. Oh iya. Fogging. Oh, itu Kalian fogging. itu belajar kali. Fogging. Vlogging. Vlogging. Vlog. Ngomong soal vlog jenengan pripun tuh? Mbak matamu, Mbak. Kang maksudku. Wes mulai kecepatan. Senangannya tuh seneng vlog, seneng perjalanan. Perjalanan terakhir nanti, dolanan nanti. Perjalanan terakhir, iya wes sepuh tenan kok sing kakek. Dan membawa. Enggak, terakhir jalan tuh nanti berkelana kemana gitu. Kayak tadi udah ngomong sih, Mana? dikejar ayam. Ayam apa? Ayam apa, Kang? Hah? Ayam apa tadi? Santan. Ayam jantan. Karena Kangnya betina ya. Jadi dikejar-kejar terus ya. Saya tuh setiap pagi tuh selalu dibangunin sama ayam. Ayam apa? Tapi ayamnya aneh. Masa aku bangun-bangun dikatain. Kenapa tuh? Kok. Ya, saya nggak terima, ayamnya tak bunuh, tak bakar. Jadi apa tuh? Ayam bakar. Itu kok bunuh ada rombongannya enggak? Nah, tak bakar kan. Oh. Masa nggak enak cuma ayam satu tok bakar gitu. Ayam jantannya nggak terima. Bariku. Dia juga pengen gitu. Terus dia bilang tuku kerupuk gitu. Pagi-pagi. Diokok tenan. Lumayan sarapan ayam, makan kerupuk. Ayamnya membantu kehidupan perekonomian gitu. Ini. Sebenarnya kalian tuh paham nggak? Ini kan nih pelang pemuter gitu. Paham nggak soal tertutup? Bentar, Paham nggak? ngomongin soal perkutut tuh berarti ini ada konten perkututnya. Ya ada dong pasti. Oh ada. Tuh belakang tuh kemana juara tuh? Ambil Dengkulku ya Allah. Tuh kemarin yang juara 3 tuh. Oh iya lagi milih tadi aku jatuhin ya. Kemarin nih siapa? Si muter nih. Si burung belakang muter kemarin juara 3 ini. Nih. Irama Pakem Mataram. Juara 3 Pakem Mataram B. Buber Jogja bersama. Iya, baru kemarin. Acara baru buber. kemarin. Berarti Kemarin. kemarin. Ya, tak sebut tanggal ya, Dewi Gumi Bantul 24 April 2022. Iya. Ini kemarin kita ada. Ada. Nah ini di mana ini? Saya Tidak kan ada. tim belakang kamera. Loh, saya juga di belakang. Saya juga belakang. Saya belakang di kameranya di depan. rumah kok. Nih wae beneran ngontar ngantur ngalor ngidul ra jelas dhewe ngomong ke soal perjalanan wae. Seneng. Berjalan. Soal iki mau, soal apa hobi. Dia kan dia hobi bareng padha apa jenenge? Daki gunung. Daki penyakit kulit. Ini bukan penyakit ini. Di ini doang. Oh, itu bukan penyakit ya. Metu tenan. Ini tuh menandakan Belum bahwa Belum mandi aku. ada yang belum mandi. Soal yang mandi. Aku nggak ada, aku nggak kelihatan. Ngomong hobi sih. Dewe terakhir Oke, lanjut ke hobi. hobi apa? Hobi. Terakhir tuh kita pernah bertiga di Gunung Sindoro. Ini anak-anak gak jelas nih. Itu udah lama banget. Hampir 2 tahun lebih lah. Tahun berapa Saya itu? juga sendiri pas lagi males gitu diajakin daki gunung ke daerah Temanggung itu di Gunung Sindoro. Manggung. Sebenarnya awalnya aku juga males udah pernah gitu ke Sindoro. Tapi nih 2 orang ini ngajak ayo ntar temenin sakarmu. Padahal aku juga awalnya yo lagi sakit. Oh padahal aku Jempolku saya jadi cerita wae lah. Jempolku lagi nyeplok kukunya. Apa sih nyeplok bahasa Indonesianya? menyeplok. Menyeplok. Mengeluarkan mengkeluar gitu. Mengkeluar ya kan. Iya. Dia punya lupa mengkeluar. gue.
Gak jadi nemu kata-katanya mengkelocok. Mengkelocok. Ya, begitulah. Mengkelocok. Nah, Bisa terus mengkelocok dipaksa. nanti daftar sendiri. Ya, terus dipaksa sama ini nih. Nih, yang masa tadi dari awalnya itu. Ya. Terus pas lagi sakit-sakitnya terus diajak mendaki gunung yang Soalnya- terbilang curam. Sebenarnya aku nggak niat mau ndaki itu tuh. Terus mau ngapain itu? Mau pengen jalan-jalan wae, ayo pengen ini. Ya Udah kalau pengen jalan-jalan ya kita jalan-jalan. motoran sampai Sindoro pulang. Nah, iya makanya aku jalan-jalan. tapi pas di perjalanan kan aku kebetulan banget gue carrier, aku gue isi makanan kayak gitu. Sisan deh makan nih. Ya gak kebetulan kayak gitu, Yang Bang. bawa carrier nggak selalu di gunung, bisa aja kita cuma ya di mana di tengah jalan gitu, gelar tenda tengah jalan, bawa makanan kan tadi dibuka dimakan di situ bareng-bareng kan bisa. Tapi kan aku senangnya kan. Ya udah, berarti intinya ini sudah kejadian yang tidak sengaja, yang sudah berlalu. Oke, Nah, hari pertama kita Dan mendaki. itu kita masih berlangsung ya guys. Jadi kita tidak langsung meng-cancel acaranya, tapi kita masih sama, udah paksakan. ngantri Berangkat. tiket itu kita nunggu tuh masih awal kita pas datang itu udah mau tutup istirahat, kita nunggu sebentar, gak sebentar sih, lumayan lama Lumayan setengah jam gitu ya. Namanya Sejam. nunggu-nunggu juga sih. kan sebelum duhur tuh sampai habis duhur baru bisa daftar lagi, daftar apa namanya itu yang persetujuan tuh Surat keterangan. Simaksi. Nah, itu. Nah, terus perlengkapan yang udah kita bawa juga ya udah lumayan lah ya. tapi masih ada yang kurang, jadi kita harus terpaksa nyewa di base camp Nah, Sindoro Iki itu. sing lucu iki, Nah, sing lucu. ini Kita kan bertiga kan. Tapi kemarin tuh nyewa tenda kapasitas 2 itu loh. Tenda kapasitas 2, Isinya SB-nya uang. kita cuma bawa satu Nah. SB. Nah, Matrasnya cuma bawa 2. dua. Iya, ada Nah, dua. terus berarti kita terpaksa nyewa 2 SB lagi sama 1 matras. Ya. Tuh jadi kurangnya perlengkapan. Soalnya di base camp ini nih, di base camp kemarin apa sih namanya? Kita lewat mana sih? Itu ketat Kledung. banget. Kledung. Iya, di base camp Kledung Pak. itu anunya peraturannya ketat banget. Perlengkapan harus lengkap, Terus harus bawa itu ya. Nasi ya. bawa nasi Nasi. minimal, Oh, bawa nasi iya, buat oh. makan. Kalian masih ingat ya? Ingat lah. Ya maaf, aku sudah dituakan. Bawa makan, terus apa lagi kemarin nggak boleh bawa tisu basah, itu paling penting tuh. Kenapa? Kenapa kok nggak boleh bawa tisu basah itu? Ya karena kan kalau tisu basah itu biasanya pengurangannya lama, 3 tahun pun masih bisa utuh kalau dalam tanah. Oh, jadi Emang enggak boleh. Iya. Malah nggak bisa terurai kayaknya. ya aku masih nanya-nanya aja itu. Kenapa nggak boleh tisu basah? Sampai kemarin kan sempat kita yang ke Kembang itu sampai ada peraturan kalau misalkan kita meninggalkan satu sampah itu denda berapa itu kemarin? 1 juta. 1 juta ya itu, Oh. satu sampah. Jadi Jadi jangan salah, kita pas di Kenapa? Sindoro pun gitu. Tapi kemarin enggak loh, Mbak. Ini. Kang. Kemarin kan kita naik tuh, Oh. nggak bawa tisu basah, balik-balik apa? Kalian lihat gak? Kan itu pas pengecekan aku tuh yang ngasih sampahnya, Oh. dicek ada tisu basah. Itu punya siapa? Kok bisa-bisanya kita bawa tisu basah ada masukin sampah Oh. ke tong sampah kita tuh Iya, tisu basah. ingat. Ini ada oknum. Ada oknum. Ini ada oknum. Enggak kelihatan. Iya. Ya ampun. Ya bener kan nggak kelihatan tisu basah tiba-tiba. Bisa jadi nggak kelihatan, Iya. tapi bisa jadi juga emang kita kan apa aja dimasukin tuh ya, ada sampah-sampah Iya. asal masukin aja gitu. Iya, termasuk sampai ya, pas. tak masukin. Enggak, pas Gitu. kemarin kita pas turun kan kita bawa kresek yang emang enggak ditaruh di dalam tas kan. Emang kita nyusurin sampah itu kan. Bawa Iya. sampah sebenarnya itu ya baik, tapi kan sesuai prosedur sebenarnya. Ntar kalau misal pas pengecekan ntar malah Tetap jadi didenda harusnya, tapi kan Iya. kemarin untung aku udah jelasin dari awal emang kita nggak bawa gitu. Iya. Jadinya sama bapaknya itu yang tugas ngecek-ngecek itu dimaklumin lah. Ya udah Mas, gak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi. Nggih Pak, tuh. Nah, itu cerita jadi pelajaran buat kita. Kemarin itu kita berangkat tuh pas ini ya habis lebaran ya. Habis lebaran. Habis lebaran pas. Lebaran, Jadi oh. mungkin sekitar ya beberapa Bulan hari ini Juni udah lah. memperingati Juni 2018. tahunannya. Juni 2018 pas 19. 19. Gua agak lupa. 19 kita Udah berangkat dituakan di sini. berangkat kita janjian di Jogja, kita berangkat ke Temanggung sampai sana jam 10 ke 11 kalau nggak salah. Dan itu tuh kondisi pas aku udah nyampe di Sindoro tuh udah pusing banget, gak tahu kenapa pusing. Terus kita bertiga memutuskan untuk naik ojek. Ini sungguh memalukan, ini pertama kalinya saya naik ke gunung, naik ojek sampai pos.
Ya, pos yang- hampir yang pos 1. mau disalahkan siapa? Kangnya we itu juga lagi pusing. Jadi kalau kita misal jalan memaksa ya ntar kamu yang ntar ambruk malah gimana? Soalnya dari awal kan nggak bilang kalau lagi sakit. Iya, kan? terus Iya kan? kamu yang Pas stamina di awal kurang. tuh di awal tuh emang nggak ada pusing, pas nyampe di situ tuh baru kerasa cenut. Nah, aku kalau udah pusing gitu jadi malas gitu mau ngapa-ngapain. Tapi kemarin sampai ya. Iya, jadi Sama ya apa. meskipun kita ngojek dari pos 0 ke pos 1, pos berapa sih? Setengah pos 1 itu. Nah, ya kita masih lanjutin perjalanannya. Lanjutin perjalanan sih masih enjoy aja aku bisa. Kalau cuma naiknya tuh bisa, cuma agak males aja gitu rasanya. Liar ya. Iya, mungkin liang-liang gitu Iya, Apalagi kan kita pas sudah nyampe di atas tuh di pos berapa tuh? Pas kita bikin tenda tuh. Itu sunrise camp. Iya, sunrise Sunrise camp. camp. Sunrise camp. Itu aku sebenarnya udahlah kalau kalian mau naik lagi naik aja silakan, aku nggak apa-apa, tapi kalian aja pada nggak mau. Ya udah. Bukan masa kan kasihan ya kan, masa ditinggal. Nah, sebenarnya ada yang memaksa biar tetap naik. siapa? Ya dirimu siapa? Enggak, lagi? kan aku udah ngomong kasihan. Kagak. Kasihan kamu Mas. Nah, aku mah Duri. udah nggak apa-apa, udah ditinggal tuh. Yang Oh. penting aku di sini kan juga di situ rame, nah nggak apa-apa kalau misal di situ kondisinya sepi dan aku emang nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah itu masih bisa dianu, kalian nggak usah naik nggak apa-apa. Tapi kan aku udah bilang aku nggak apa-apa, cuma pusing tok, naik cuma buat nungguin masih bisa lah, sambil aku ntar bisa tiduran gitu nyantai. Masih bisa aku sebenernya, tapi kalian memaksa nggak jadi naik, ya udah terserah kalian gitu. Kalau aku kan emang udah pernah nyampe puncak, ya udah nyantai. Berarti nek misal kita bertiga nggak sampai puncak bareng kan kayak kurang gitu kan. Ya kan di Ya benar. Ya, Gitu. jadi ya Naik bareng. kemarin menurutku udah menurut keputusan yang tepat sih. Karena ya kita ambilnya waktu bersama gitu. Jadi ya kita ambil momen-momennya juga bersama aja, nggak apa-apa. Jadi ya meskipun mengorbankan puncaknya tapi ya nggak apa-apa. Iya. Nah Ini terus nih, tapi kejadian lucunya di situ tuh berarti kan. Nah, kita tidur kan di dalam tenda tuh. Nah, tidur tuh. Kita tidur dalam tenda yang isi kapasitasnya 2. Wah, terus tanahnya kita dapat yang miring. Iya, terusnya miring. Terus yang Pas malamnya posisi- itu anginnya lumayan gede. Nah, terus posisi tidur kita kan kayak Nyaman ikan teri tuh, semua. 1, 2, 3 gitu. Nah, terus kan urutannya bawah, menengah, terus yang paling atas tuh. Nah, yang paling atas ini. Kita Yang semua paling salah atas ini. salah itu salah marking, harusnya tuh kaki yang di bawah, di miring. Masalahnya posisi tendanya udah posisinya kayak gitu. Nah, itu dari awal kita Itu aku udah kayaknya salah. di bawah sendiri ya, kejepit gitu. Nah, Kakiku kasihan. kram itu, sampai kram. nah terus pas pagi-pagi, belum sampai pagi sebenarnya, masih agak gelapan gitu. Aku udah ngerasa yang di tengah lah. Itu udah ngerasa kok ada sesuatu yang miring, kayak sesuatu yang mau hancur atau rusak gitu. Terus aku keluar dulu, Tiba-tiba tuh paginya ngecek. tak lihat, tak cek Tendanya udah patah. tendanya udah patah itu frame-nya. Terus aku langsung bangunin semuanya. Ini masih tidur banget, masih pulas. Ini masih kayak Dia nggak bisa males-malesan. tidur tuh aku. Cuma ya udahlah merem gitu, rebahan gitu. Sambil berusaha untuk tidur lah. Minimal tidur gitu. Merem gitu sambil rebahan biar nggak pegel-pegel banget. Ya, Tapi yang jauh sebelum pas kita sampai ke Sunrise Camp itu sebenarnya pas kita jalan sebelum memasuki jam maghrib itu sebenarnya agak janggal. kenapa tuh? Sebelum nggak sebelum ngerasain. itu loh yang Ini sebelum benar, jujur aku masih belum mendapatkan pengalaman mistis dari apapun dari kehidupan. Iya, heeh. Nah, jadi mungkin bisa diceritain ya. Jadi kemarin itu pas itu loh, pas kita sebelum nyampe di Sunrise Camp. Pos sebelum 3. sebelum pos 3 itu. Sebelum pos 3. Wah, di situ banget. Kok ngerasain juga? Enggak, emang di situ enggak kalau dulu mungkin ngerasa kan. Tapi aku bener-bener aku ngelihat loh. Pas Oh, kita apa pas jalan itu pas kalau nggak salah pas lagi istirahat tuh di atas tiba-tiba kayak ada bayangan yang nunggu gitu loh. Bayangannya nunggu. Bayangan nunggu itu. Lagi ngantri apa gimana? Enggak, dia emang benar-benar kayak dia duduk nunggu kita gitu. Sebenarnya dia pengen ikut foto mungkin kali ya, tapi nggak tahu gimana cara ngomongnya. Ya udah dia cuma nunggu aja di situ. Jadi ada antri foto di situ juga. Ada itu. Kan posisi pemandangnya bagus tuh, belakangnya agak sunrise itu masih kelihatan pemandangannya. Ngomong-ngomong soal pemandangan tuh sebenarnya kemarin aku ada suatu kesalahan sih. Sebenarnya kan kemarin cuma bawa satu kamera ya kemarin itu. Satu apa dua itu? Dua kamera, tapi kita cuma bawa masing-masing satu baterai, terus Oh cuma iya, bawa lensanya pun lensa fix sama lensa kit tuh loh.
di Sindoro sendiri pun pemandangannya kita tahu sendiri lah bagus tuh kan. Tapi kan aku sebenarnya semakin kesini tuh sadar tuh kita harus mengabadikan suatu momen tuh yang epic gitu, harus pakai yang proper. Salah satunya ini di Belakang Muter sendiri kan kita ada konten soal perkututan tuh, perkututan Jawa itu. Dan kemarin tuh sempat aku dapat beberapa cerita, itu ada perkutut namanya perkutut buntel mayat. Ada yang tahu buntel mayat nggak? Perkutut buntel mayat. Nah itu banyak misteri-misterinya. Jenazah yang dibuntal dibungkus. Dan kemarin kan aku sempat nih kan, aku ngikutin terus di konten ini sama beliau Om Priyo itu kan. Aku sering ngikutin info-info belajar soal perkututan gitu loh. Sampai aku pada suatu titik aku sebenarnya pengen berburu di gunung-gunung ada perkutut. Sebenarnya perkutut tuh semistis apa, sewingit apa di gunung gitu. Kalau aku sih jarang ketemu sih perkutut. Kalau gagak aku pernah ketemu gagak gitu. Kalau gagak itu kalau nggak salah dulu pas di Gunung Lawi Mbak. Iya di Gunung Lawu tuh pernah aku. Kok kalian tuh bisa ketemu gimana? Aku nggak ketemu apa-apa loh. Gagak nah di Gunung Lawu dia cuma cuma bertengger nyamperin gitu. Soalnya posisi pas aku tuh lagi ngecamp, pas sudah di tenda tiba-tiba ada burung itu tadi cuma nyamperin toh gitu, mau tak foto nggak tahu ke foto apa nggak, lupa aku. Warnanya pekat gitu, hitam pekat doh. Pekat hitam. Jadi burung tuh bisa mengantarkan suatu energi. Kita dapat energi positif kan atau negatif gitu. Sama halnya kayak perkutut tadi. Salah deh, bukan gagak yang itu yang tak temuin. Jala. Nah, kan itu kalau burung jala tuh identik dengan memberikan jalan gitu, kayak membuka jalan saat kita misal tersesat di gunung. Kalau ada burung jala tuh biasanya itu bisa nganterin kita ke jalan yang bener gitu. Itu sebagai petunjuk. Nah, itu salah satu mitos ya, mungkin mitos atau ciri-ciri dari burung jala burung. Kalau di yang di gunung perkutut yang perkutut buntel mayat itu tadi itu juga ada mitos-mitosnya. Katakanlah kalau misalkan ada seekor burung perkutut buntel mayat yang dia lagi nengger di atas pohon yang di bawahnya ada jalan. Itu kan katanya kalau misalkan ada motor, mobil atau yang lewat itu sering terjadi kecelakaan di situ. Itu masih mitos juga gitu loh. Nah makanya aku pengen cari di gunung itu ada enggak ya burung perkutut buntel mayat gitu. Makanya di satu sisi itu aku pengen sebenarnya berpetualang di gunung itu mau cari burung perkutut. Jadi kayak itu tuh kayak burung yang masih abu-abu lah di kalangan masyarakat kan. Iya. Jadi orang-orang masih kayak belum tahu pastinya ada apa enggaknya gitu. Ada, kalau ada itu pasti ada. Tapi jarang ditemukan. Dan kalau misalkan ada pun mau ditangkap terus mau kita pindahkan. Takutnya itu kan kalau misalkan burung perkututnya itu masih di area gunung, ya kan dari mitos tadi bisa menyebabkan suatu kecelakaan gitu loh. Jadi takutnya kayak gitu. Itu bentukannya emang kayak burung perkutut tapi ada beberapa ciri khasnya. Ciri khasnya di bagian sayap itu ada satu bulu itu yang warnanya putih. Itu ciri khasnya kemarin aku sempat belajar cari info lah dari Om Surya itu gitu. Balik lagi ke burung jala tadi Mas. Langsung dilempar lagi. Iya, langsung ke lempar burung. Balik lagi ke burung jala tadi. Yeah. Konon katanya itu burung jala itu perwujudan dari sosok siapa lagi? Kan. Lupa. Sosok sinten itu ya. Ya aku mengikuti alur kalian nih karena aku bener masih ini. Jadi kan di Gunung Lawu sendiri pun ada banyak cerita kalau di Gunung Lawu itu kalau ada burung jala dia ngasih petunjuk tuh jalan. Tapi itu perwujudannya dulu sempat ada cerita gitu burung jala itu perwujudan siapa gitu. Aku gak lupa juga sih ceritanya. Itu siapa ya? Lupa. Itu yang bisa dicariin aja. Kalau tempat moksa itu konon itu tempat moksanya Prabu Brawijaya. Iya. Nah itu satu cerita.
Satu Cita kayaknya itu perwujudan dari Prabu Brawijaya itu yang menuntun. Apain Kang? Itu. Apain Kang? Ya itu, ya dia menuntun pendaki-pendaki yang nggak salah jalan. yang nggak salah jalan. Oh, bagus berarti ya itu ada hewan-hewan kayak gitu ya. Kamu punya hewan apa? Ada burung satu. Mana? Ada di gunung. Ya kali aku bawa ke sini pas podcast. Udah ada bertelur dia. Dua. Kok udah tahu? Udah pernah cek ya? Udah. Ih, Udah pernah lihat burungku? Wah. Udah pernah main ya kayaknya. Kan udah pernah main di rumah. iya. Iya. Burung apa namanya? Joni. Bukan ngawur, itu burung ada satu. Lanjut cerita dari ini. Saya ingin ke kata apa? Kita mau perikat, ya udah. Ini kita mau ngomong apa ini masalah. Jadi aku dapat bahan topik nih. Apa? Topik. Tahu kan topik? Sudah Topik sudah gitu. Siapa tadi? Rumahnya pinggir masjid. Yang warna hijau. Kuning. Pinggir jalan nih. Ada petani. Banyak bang. Nah, dan Kuning. ya intinya itu. Pakunya putih. Ini untuk Orangnya tinggi. kalian tuh punya prinsip hidup apa? Biar orang-orang biar pada tahu sekalian. Prinsip hidup. Prinsip hidup kan kita udah punya nih hobi, terus media kita apa ya? Ibaratkan kalau prinsip kan suatu ideologi kan. Ya, Ideologi kan kita nggak bisa terlalu share banyak ke orang gitu. Kalau aku sih. prinsip hidup tuh kayak moto. Kalau mau temu apa? Motoku saat Ajinomoto. Oh, udah. Motorku 2. Moto. Nah, nggak apa lah share moto hidup sekali-kali. Jaya. Itu yel-yel bang. Hah? Itu yel-yel. Wah, menang ya kemarin. Yang apa? Juara. Padahal aku ya. Kenapa tiba-tiba diem ya? Hierarki. Iya. Malah sampai itu udah lanjut. Lanjut. Main ML bang. Hah? Main ML. Makin Lanjut yang tadi itu loh yang gimana tuh? Lah, Coba gimana dari mau- sisimu gimana tuh? Dari sisi Prinsip sisimu. hidup ya. Bukan itu yang yang sendiri bukan. gimana tuh prinsip? Apa prinsip? Oh, prinsip ya udah, gimana prinsipmu? Prinsip hidupku. Oh, Ya, meskipun ya aku itu orangnya woles aja santai. Jadi gini nih. Apapun masalahnya, ada kayak urusan mendadak atau urusan yang berat gitu, itu jangan kayak di saat itu jangan sampai panik, jangan sampai kayak tiba-tiba tuh merasa ini ujian kenapa buat aku gitu. Kenapa? Itu tuh semacam sugesti yang mana kita langsung berpikiran kalau itu bakal menjadi kita akan memberikan respon yang buruk gitu. Nah makanya itu dari aku sendiri langsung itu, apapun masalahnya, apapun urusannya itu santai aja, nggak usah panik, nggak usah apa. Jadi itu enggak tetap panik, Jangan. jangan kuasai gitu. Iya bang, ya meskipun tetap panik tapi jangan sampai kayak adrenalin meningkat, darahnya langsung tinggi, panas, dingin dan lain-lain gitu. Jangan kuasai. dan kuasai terus kata atas penutup kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam kayak di SpongeBob gitu nih, kekuatan orang dalam. Kayak gitu. Kekuatan dari dalam bukan orang dalam. Ya, oh iya. Emang mau masuk kerja berarti ya? Udah kerja. Udah kerja apa bang? Udah tahu banyak. Ya udah tahu. Tahu sendiri. Ntar dituduh Kembarannya. udah tahu. Masalah pekerjaan. Kerja ada. Aku baru share prinsip, kalian lah sekalian gantian. Udah kan tadi udah mewakili gitu. Mewakili kan sama. Prinsipku juga Jadi sebenarnya sama-sama gitu, tetap santai, ikutin alur aja. Apapun yang terjadi di depan ya udah kita hadepin. Nggak bisa ya kita tetap usaha lah dikit-dikit, jangan sampai lepas, jangan sampai lepas kontrol terus kita menyerah terus turun lagi, jangan sampai gitu. Aku gum. Nah, ini tuh kayak masalahnya beda. Kalau dirimu masih agak ada bedanya lah mesti. Dulu sempet aku share bang. Ayo lah bang. Bang. orangnya aku gampang panikan dulu. Mau malah gampang panikan. Gampang panikan dulu. Walaupun aku emang bener-bener menanamkan suatu moto kayak punya sama aku sebenarnya juga menanamkan kayak gitu, tapi aku orangnya tuh masih kayak panikan, gampang tertekan. Coba tertekan. Nah, tertekan. Sering ditekan. Nah, itu tertekan yang Oh, gitu. sering tertekan dulu. Apalagi kalau di rumah tuh. Oh. Ngelawan dikit ditekan aku. Oh. Bukan ditekan lagi. Itu kan ditumbuk namanya. Iya. Ya. Terus gimana solusinya biar nggak tertekan gitu? Diem. Pindah. Diem.
Biar nggak tertekan, di push aja, push. Itu jadi ditekan lagi, ditarik dari kata tertekan. Jadi kalau misalkan aku mengatasi suatu kepanikan tuh aku mending diam. Udah, ya wis tenang, diam. Ya udah diem. Ini aku ditekan nih. Iya, ini diem. Diam. Udah sampai kelar nanti gini diem aja nih. Ya, kita lanjut. Kita buat topik baru aja. Siapa suruh kamu sadar? Enggak, siapa suruh belum Masalah- ditekan. Masalah pekerjaan tadi tuh kan belum lama ini kan sempat viral tuh NFT. Gimana pendapat Anda tentang NFT gitu? Jadi Gimana sih caranya kita bisa dapat NFT gitu? Iya, aku penasaran kok bisa orang itu dapat jutaan. Itu siapa yang mukanya kayak Kang Mas dulu tuh, mukanya kalau dia selfie. Siapa tuh? Al Ghazali. Ah, Al Ghazali. Al Ghazali. Itu siapa yang Ada Alan nggak sih kayak nama Mas Ada Ghazali ya? Ghazali. Ghazali ya. Ghazalu. Itu Nah, kok dia bisa sampai berapa miliar? 13 miliar tuh. ya itu Gimana sih? ya sedikit biar perkenalan aja biar ntar guys Terus lewat dulu. biar suruh lewat dulu. Oh benar. Emang studio kita masih ini ya. Yang apa-apa. Oh, besok ke depan. Ya, mereka udah mau lebaran duluan. Jadi mungkin ya sedikit kenalin aja sama itu saudara kita itu yang sukses duluan lewat jalur NFT. Jalur viral. Ya, namanya Ghazali. Dia orang cuma Semarang. jalur dalam? Hah? Udah beda lah jalur dalam lagi. Oh iya bener, udah bukan jalur dalam. Gimana itu? Jalur rapot. Gimana? Kok bisa gitu? Oh. Dia latar belakangnya dia emang udah pintar IT ya, udah pintar teknologi, media informasi dan lain-lain gitu. Pernah denger aku kalau di tahun 2012 tuh dia udah langkahnya itu udah lebih jauh daripada orang-orang yang mencoba untuk menirunya sekarang gitu. Aku pernah denger itu. Jadi dia mencoba membuka akun yang ada di website namanya OpenSea.com. Itu tuh semacam marketplace-nya. Buka laut. OpenSea. Ya, buka laut. Open itu apa? Buka sea. Ah, Siapa? Melihat. Oh, Nah, sih lihat. Open. Iya, benar. Bodoh banget kok. Nah, di OpenSea.com itu marketplace-nya. Kayak kalau kalian tahu Apa, tuh kok? shop. Bisa dong ngomong ngomongan aku kan? Berarti kan open. Open. Buka. Si Melihat. lihat. Kom. Komputer. Oh. Jadi Ya, dia biar paham ini, biar ya, paham semua melihat, detail gitu. membuka komputer. Iya. Nah, Dibuka, dilihat, diraba, diterawang. Itu mulai aku. balik. Udah jadi Mario. Iya, aku sih orang ngerti ilmu mbak. Nah, Kok mbak sih gue? lah aku udah gibah. Iya NFT jelas kayak aku sih. OpenSea ya, OpenSea.com itu OpenSea bukan OpenSea melihat. Nah, itu kayak marketplace-nya apa? NFT. Itu tuh kayak kalian lihat apa? Pernah check out di Shopee, Bukalapak, ini asap dari mana sih banyak kalian? Udah lanjut. Ya, kalian kalau tahu Shopee, Bukalapak, nah semacam kayak gitu itu marketplace-nya. Banyak aspeknya. Aku Lazada. Mau ada. Iya banyak. Ya udahlah, aku jualan warung aja biasa deket. Nah, lanjut. Jadi itu mereka itu membuat karya yang istilahnya orisinal dari mereka diri sendiri gitu. Terus mereka upload di situ. Nah, di situ itu karya apapun itu bakal ada kodenya sendiri, kode uniknya sendiri. Jadi tidak asal upload, tidak asal, tapi mereka itu akan mendapatkan kode uniknya sendiri. Sehingga orang yang kalau misal ada yang mau membeli karya tersebut, kode itu akan berpindah ke pemilikan yang baru. Begitu, namanya jual beli NFT. Nah, si uniknya ini, si Ghazali ini, dia itu ngejual bukan karya semacam desain, video, animasi 3D atau apa gitu, tapi dia menjual foto selfie-nya diri sendiri. Tuh, jadi dia foto selfie banyak. Nah, Udah nyoba foto selfie. atau aku lebih banyak nemuin foto yang ini, foto yang upload gorengan, foto-foto upload gorengan atau foto-foto upload angkringannya. Ini OpenSea lama-lama jadi kayak Facebook. Nah, tapi masalahnya effortnya si Ghazali ini dia udah lama sekali untuk menekuni konsistensinya. Jadi sejak 2018 dia mulainya, 2018 sampai sekarang. Atau kemarin tuh viralnya tahun 2022 kan? Iya. Pas baru-baru ini kan? Nah, itu udah berapa tahun tuh? Jadi poin di sini tuh Aku nggak bisa hitung bang.
ini ya poin dari sini tuh konsisten. Iya, Dalam benar. suatu pekerjaan itu kita harus konsisten. Betul. Jadi teman-teman yang semuanya mungkin udah mengenal Ghazali, mengenal Ghazali dan dia tahu kalau dia udah sukses duluan gara-gara NFT foto selfie-nya, itu kalian gak apa-apa niru Ghazali dengan niat memotivasi kalian, tetapi rezekinya dia juga nggak bisa kalian tiru mata-mata. Jadi kalian harus meniru. Iya, rezeki udah ada yang ngatur dan kalian tuh harus punya konsistensi sendiri karena konsistensinya Ghazali ini paling susah untuk ditiru. Dari 2018 sampai 2022 berapa 4 tahun 5 tahunan ya, dia foto selfie sendiri dengan posisi pose dan mungkin cuma kayak setelan-setelan yang berubah gitu. Nah itu konsistensinya udah sangat berat itu buat kalian yang mau mencoba. Jadi kalian harus mencoba untuk mengkonsistensikan diri sendiri. Tuh. Nah kalian nggak tanya aku ada NFT apa enggak gitu? Satu harganya berapa? Satu NFT? Satu NFT. Iya. Satu NFT itu ada mata uangnya. Mata uangnya itu namanya ETH, Ethereum. Satu Ethereum 50 juta bang, 50 juta, nggak cuma 13, ada 50 juta IDR, Idon dolar rupiah, Idon dolar rupiah, ada dolar rupiah, jadi ini aja IDR apa IDR? IDR itu mata uangnya Indonesia rupiah, kalian nggak pakai? Aku pakai dolar. Aku pakai dolar ya? Oh iya. Geser. Oh. Memel, Nggak jadi datang terus. Gue kira ada yang mau ikut podcast karena coba. kita datang, kita hadirkan, Iya. Ini salah satu peserta awal NFT. Dan aku ini belajar trik udah lama dari 2007. Ini berarti mau nyoba ngupload tentang 3D ya? NFT kita coba ya. Iya, 3D-nya, NFT-nya tentang 3D berarti. 3D, Mau 3D nyoba object. 3D perkutut ya, panjang. Perkutut gabung dengan 3D. Kalau menurutku itu jarang. Wah, Itu itu jarang ada objek 3D ya. Dibuat perkutut, upload dengan semacam konten. Itu kayak menurutku jarang. Jadi mungkin itu bisa menjadi terobosan terbaru. Berarti mana di? Ya Mbah dulu. Kang saat lo. Nek ada kan gini loh, aku pernah riset tuh. Orang zaman duluan pesugihannya itu kan masih agak berbau klenik tuh. Nek anak zaman sekarang pesugihannya kayak gini. NFT. Itu udah perkembangan zaman. Kan Zaman. iya, maksudnya kan profesi-profesi orang tuh bakal berubah juga. Taunya kan kalau zaman dia dulu tempat ya apalagi apa sering banyak di rumah kan. Kalau orang umum pada umumnya kan Mas pray nggih. Jadi kayak pengangguran gitu. Iya. Nah, jadi kayak kelihatannya kalau misal mau kerja tuh harus keluar gitu ya. Iya. Jadi mindsetnya orang dulu gitu kan. Orangnya mau gawe kok mau rebahan gitu kan. Gundung Apaan? Duitnya nggak bisa ditebak. Nah, padahal di zaman sekarang meskipun kita nggak keluar rumah, apalagi nggak keluar kamar terutama, itu kita bisa menghasilkan uang sendiri dari internet. Itu kan jadi konteksnya NFT. Iya. Itu kan bisa jadi kayak kalian jadi YouTuber atau apa kan itu bisa jadi penghasilan sendiri ya. Tuh NFT. Satu gambar metaverse ya berarti. Metaverse itu Beda lagi ya? Beda lagi. Nah, beda itu lagi. Itu metaverse aku masih belum. Jadi harus Ini kenapa jadi topiknya malah menjauh ke metaverse? udah kan itu kan serangkaian. Jadi kalau orang zaman dulu gini, kan pernah nggak ngerti Roko Sukmo betul. Iya, ilmu Robo Sukmo ya. Jadi biasa metaverse kan Adi di Arab, saya di Mesir, Sidul di London, saya masih di Jogja, aku di Zimbabwe, berarti kan kita ketemuan yuk kopdar kayak gini kan, bisa kan pakai jet, ya. Iya benar. Kayak film Avatar. Ya itu berarti itu teknologi sekarang ya, teknologi zaman sekarang. Jadi meskipun kita cuma kita di tempat masing-masing, kita punya alat untuk metaverse itu ya. Bisa Itu virtual reality maksudnya. Itu ntar kita bisa ketemuan dalam satu dunia virtual. Asik gak tuh? Dunia gaib berarti ya. dunia gaib. Roko Sukmo. Kandul. Tapi menurutmu gimana, Lip? Dunia metaverse itu lebih efektif enggak buat kerja?
Ada negatifnya, ada positifnya juga. Yo nggak tahu juga sih aku yo belum nyoba masalahnya. Yo nggak tahu. Ya, saya cut. Dul, ya Dul. Apa? Metaverse. Fokus semua secara Sama teknologi. teknologi. Yang menurutku sih bisa lebih lagi, dikembangkan lagi, mungkin bisa lebih efektif itu. Kita kerja bisa ambil di jalan, bisa di mana gitu, kita di mobil bisa sambil kerja gitu kan, bisa. Tapi bahaya kerja di mobil. Ya enggak, yang nyopir juga ada Oh. supirnya sendiri kan. Jadi Udah tetap kita maju. harus menyesuaikan diri sendiri dari kehidupan nyata. Meskipun kita udah bisa dimudahkan dari teknologi ya, tapi kita juga nggak bisa terlepas dari dunia nyata. Itu yang harus dicamkan. Ya, tapi Tapi dari hampir sama kayak ngerti. Kita belajar kayak ngetik, gaib, tapi jangan lupa dunia nyata. Berarti seimbang ya. Wid? Iya, tetap Harus seimbang. seimbang. Jadi teknologi sebenarnya itu goib. Hampir sama berarti. Iya, ya? teknologi sama. sebenarnya hampir sama kayak goib. sama kita Spiritual. kita rego sukma, kita lupa dunia, ya udah kita nggak bisa balik. Bablas. Benar, benar. Apot dulu, apot. Benar. Udah sana terus aja. Iya. 12. Jadi harus imbang. Kayak film Avatar ya dia. Avatar Avatar yang yang Oh, biru. Avatar ya. Langsung balik toh, jadi mesinnya rusak. Seandainya mesin rusak ya langsung balik jadi manusia. Tolong aku belum lihat. Kamu belum lihat? Masalahnya Adi nontonnya sing satpol. Iya. Kayak jarang nonton film Hollywood. Nah iya makanya Eh, tontonan tidak berkualitas. Apa? Eriko. Makanya tonton tuh. Tapi dari sisi aku ya, metaverse tuh aku lebih nangkep banyak itu sih negatifnya. Negatifnya dari sisi kesehatan. Bunda-bundu, kita jarang gerak. Apalagi kayak aku. bisa Aku. Ini foto kayak Iya. gitu. bisa olahraga di situ. Enggak, walaupun olahraga itu cuma olahraga mata gitu kan. Iya benar sih. Kesehatan mata juga kita bisa diperhitungkan. Apalagi kalau dari sisi aku ya, aku yang dulu punya riwayat suatu penyakit yang mengharuskan aku harus aktif. Mau diceritain nggak? Enggak, ya usah. Nggak usah. Aku punya, Panjangan. iya. Jangan deh. Aku punya suatu riwayat penyakit yang mengharuskan aku aktif, aku banyak bergerak gitu loh. Kalau misalkan aku dipaksa, ibaratnya dipaksa kemajuan teknologi masuk NFT, itu pertimbangan kesehatan juga terpengaruh. Kayak film animasi Wall-E. Wall-E. Kan ngomong apa? Jadi tidak Oh. semua dengan digital, dengan robot Iya, ya toh? iya. Jadi Iya. itu akan Wah. mengefek ke perubahan wujud manusia. Wujud manusia. Iya, itu jadi kurang sehat. Evolusi toh. Ya, Jadi wong itu bergemuk terus ada riset, malah aku pernah dengar riset. Jadi ini puting seorang manusia itu ntar akan bertambah kalau kemajuan teknologinya semakin canggih. Jadi lima. Jadi 5. kok bisa? Kok iso? Bisa lima. Jadi Aku mikirin apa puting manusia Iya. sudah di 5. Iya. tempatnya di situ juga nih. Iya, jadi ntar jadi ada row, baris gitu. Oh. Baris. Itu Bisa itu Itu namanya berarti ganti enggak kembar-kembar enggak pakai kembar lagi. Bukan lagi kembar mayang. bukan gunung kembar, berarti gunung papat. Bapak. Limo nih malah. pasal. Oh iya. Iya, itu aku pernah dengar Pasal. risetnya, tapi mungkin itu cuma kayak teori, jadi kayak masih kurang ada konfirmasinya, itu belum ada. Karena juga belum ada kan manusia yang putingnya 5. Aku pernah lihat tau. Ya gitu. Jadi mungkin perkembangan teknologi itu masih bisa kita reka-reka dengan teori-teori gila kita. Meskipun kita belum tahu ntar jadinya kayak gimana. Kalau dari situ aku malah kayak ngeliat masa depan tuh masa depan yang apa ya, Suram ya, sakit sih. sakit. Masa depan yang sakit gitu kan. Iya, Oke. iya. Banyak penurunan kesehatan ya kayak gitu dari teknologi. Semua serba teknologi. semua serba teknologi. Manusia tinggal duduk diem gitu. Oh, Hmm, kurang gerak. Dan teknologi itu bisa menghasilkan zat apa itu, aku lupa namanya, karbo. Nah itu yang bisa menimbulkan pemanasan global. Mungkin nanti menipis. Nah jadi pemanasan global tuh, itu pengaruhnya ada di alam, kasihan bar alamnya. Kan kemarin tuh viral tuh seorang ilmuwan di Amerika itu pada sampai turun ke jalan untuk memperingati masyarakat untuk was-was terhadap pemanasan global. Belum pernah dengar apa belum? Udah. Nah jadi itu langkah utamanya, langkah yang mereka sarankan paling dekat itu hapus email. Email. Iya, email yang Hapus masuk. kotak masuk email kalian. Kotak masuk email. Sebenarnya aku masih belum nangkep maksudnya apa. Tapi katanya itu tuh ada mesin yang menerima email yang masuk di sana. Nah mesin itu tuh bakal terus bekerja ketika kalau ada email masuk.
Nah, dan dari mesin itu akan mengeluarkan zat-zatnya itu. Tapi aku masih belum menerima. Kayak ini kan email punya kita gitu loh. Kenapa harus dihapus untuk kayak satu topik yang sama gitu. Nah, jadi kayak masih belum menerima itu. Tapi ya mungkin ya kalau misal itu niatnya emang buat alam ya mungkin bisa diterima. Ya kita juga bisa. Satu-satunya internet mati. Iya, harusnya begitu sih. balik jadi orang purba ya. Teknologi mati dulu gitu. Gak ada teknologi. Iya, orang keluar studio nggak ada internet aja pada pusing semua. Iya. Kita siapa yang masih punya kuota weh. Bagi tadi tuh. Yang paling sering minta tethering. Ngau. Habisin kuota, habisin data. Apa bukan aib ya? Oh iya, maaf ya jadi. Enggak bisa, Mas. Saya bikin kopi sendiri, kalau kan tidak ngopi. Sorry itu. Sebenarnya itu kita ngopi, Mas. Tapi saset. Saset. Saset juga. Sasetnya gede. Kulin mesti. Gede kulin. Enggak sih, RS kalau aku. Itu RS paling sih paling bagus sih. Favorit. Itu termasuk kopi. Jadi Burjo apa Warmindo? Burjo. Kalau umuran kalian itu sekarang Warmindo. Iya, Warmindo. Kalau era-era tahun anak-anak yang kuliah di Jogja, orang yang kuliah di Jogja itu tahun 90-an, 2000-an itu Burjo. Iya, ada ceritanya, Mas. Ada cerita pengalaman kenapa disebut Burjo. Karena jualan bubur kacang hijau. Tadinya. Iya, Sekarang nggak ada itu. Ada tapi nggak banyak. Nggak banyak. Oh, berarti nggak tersebar secara luas penjualannya gitu. Mungkin dulu saat sponsor itu masuk terus mengalahkan Burjo kan. Dulu tuh Jogja itu yang murah buat mahasiswa. Aku terakhir beli di Warmindo kaget. Kaget karena murah ya. Mahal. Warmindo kan. Oh, yang Warmindo sekarang ya berarti. Mahal. Oh. Dulu berapa harganya? Istilahnya bawa duit 5.000 itu kan sahabat mahasiswa. 5.000. 5.000 Dulu, udah 90. Iya, tapi ya bandingin aja. 5.000 loh dulu. Iya, makanya harga pelajar sekarang nggak ada harga pelajar, harga mahasiswa nggak ada. Ya aku uang saku juga 5.000 ya. Bingung aku mau makan apa. Iya. Ya untung ada temen yang bisa jadi ATM. Jalan. Berarti menurutmu kembali lagi ke NFT, apakah bertahan atau hanya tren? Bisa bertahan, tetapi tidak semacam viral, tidak semacam kayak teknologi yang akan terus hype gitu. Nah, jadi bertahan tetapi hanya untuk orang-orang yang bisa menjalaninya gitu. Kayak orang-orang ini kan kayak Shopee gitu kan, nggak semuanya orang pakai Shopee untuk jual beli transaksi itu kan. Nggak punya. Contohnya dia atau aku juga nggak pernah kayak bukan nggak pernah tapi jarang banget untuk kayak COD-an itu. Nggak punya Shopee kan. Nah kalau kripto ini kan udah gak goyang tuh sampai aku mau beli VGA aja ngeri kan. Tuh kripto kan udah mulai anjlok atau apa kan? Kripto itu kan berarti kan mata uang yang sebenarnya ambigu lah dibilangnya, itu kayak kurang pasti. Ada dan tiada, cuman ada. Ya, dibilang ya, seperti itu dan Iya, itu kayak Duit gaib ya, masuk gaib. wah, iya duit paling gaib. Iya. Jadi kita bisa transaksi lewat online. Ada dan tiada, itu kan ada. Heeh, Kripto. benar itu. Jadi ada apa orang? Ada orang namanya ada juga trader Binomo, Bitcoin. Itu kan banyak kayak gitu. Ya, tapi ya itu tuh tergantung keyakinan tiap orangnya juga sih. Misalnya kan mereka yakin juga kalau trading kan kayak kita tuh menerka untung ruginya itu jatuh pas kapan gitu. Jadi kayak semacam kita itu menguji nasib di situ. Nah itu tuh tergantung keyakinannya orang-orang sih. Makanya aku bilang itu tetap akan ada, tetap akan jalan, tergantung orang yang menjalaninya. Konsisten atau tidak? Ntar kalau misal ya ada orang yang cuma nyoba-nyoba dan mereka kayak nggak tahu resiko rugi atau pengetahuan terhadap itu, dia udah cepet-cepet langsung mentas, dia langsung lepas dari itu karena dia nggak tahu apa yang dia jalani di situ gitu. Jadi ya mungkin tetap ada itu untuk perkembangan NFT sih. Cuman bahkan teknologi majunya ke jurusan yang paling menarik dulu ya, nuklir ya. Secara umum kan orang kuliahnya gitu, nuklir kan nggak bom gitu. Ternyata kan
sumber energi. Sumber energi kan. panas bumi ya dulu ya enggak panas bumi enggak Ntar jadi bom Hiroshima. Jadi aku malah sebenarnya belum paham banget loh. Aku udah tahu 3 tahun dulu kuliah di nuklir, tapi aku nggak tahu nuklir itu apa. Udah kenal dulu berapa bulan? Bertahun-tahun, tapi kan aku belum tahu dia tuh kuliah di teknik nuklir. Itu tuh nuklir sebenarnya apa itu? Sebenarnya banyak sih manfaatnya, cuma nggak banyak diketahui khalayak umum kalau itu tuh sebenarnya dari itu tadi ya, proses dari radiasi nuklir. Salah satu contohnya yang paling banyak digunakan tuh di kesehatan. Misal kita lagi scan gitu, CT scan itu kan juga dari reaksi itu tadi, radiasi, ada radiasi sinyal gamma, alfa, beta gitu kan, di pelajaran juga dulu pernah kan di kimia atau fisika gitu. Terus ada lagi radiografi, itu tuh semua ada radiasinya gitu. Jadi nggak cuma tentang bom, udah tuh nggak tentang bom. Bisa juga di teknologi pangan nih. Misal padi kan masa panennya bisa lama tuh, kadang sampai berapa bulan, 3 bulan atau bahkan lebih lah. Dengan diradiasi, teknologi radiasi ini ntar bisa lebih cepat tuh masa panennya gitu, lebih cepat, terus hasil panennya juga bisa lebih banyak. Itu udah ada produknya sendiri. Kalau yang saya tahu sih ada padi sideno. apa nuklir itu Itu hasil dari radiasi. Oke. Tapi sehat ya itu. Sehat. Udah banyak tuh dikembangkan. Sehatnya di bagian mana? Ya maksudnya layak gitu loh dimakan. Oh. Sebenarnya sama-sama nasi tapi dari hasil radiasi tadi. Jadi fungsi radiasi tersebut tadi itu dalam produksi apa tadi padinya itu buat apa? Bisa kualitas, bisa efektivitas masa panennya, Oh, bisa lebih cepat, masa efisien panen. gitu. Kan ntar kan tuh kan semakin berkembangnya teknologi, Hmm. lahannya tuh kok juga semakin sempit kan. Nah, lahan sempit kalau lama panennya juga nanti juga sumber dayanya juga mati kan. Lama-lama juga habis menipis beras, harus impor dari luar gitu. Biar kita tetap bisa menikmati produk dalam negeri itu, nah itu tadi bisa dikembangkan teknologi radiasi pangan. buat kayak hewan kan bisa nggak kan kayak film-film kayak jadi mutan kan Ini kayaknya udah Kalau itu tuh manfaatnya buat apa? cacing kan next level. kan ada cacing karena gara-gara kan ada radiasi jadi cacing sudah gede monster kan Iya, ya itu film Mas. Kalau jangan kebanyakan nonton film. Nggak bisa jadi zombie gitu. Daripada kita bertele-tele, kita ngobrol Ngalor gitu nggak nggak jelas. jelas tuh. Walaupun tadi udah ada penengah dari Mas Priyo, Penengahnya itu malah tambah ngalur ngidul kan, sama makanya. hutan kan. Bisa-bisanya loh radio Mungkin, mungkin kita cukupin sekian ngobrol malam kita hari ini. Oh, kapan kita bisa ketemu lagi nih? Mungkin pada lebaran ya. Pada lebaran kita lakukan ekspedisi lagi di Bangun Muter. Ya, kita coba Kita punya segmen baru lagi apa Mbak kemarin? Segmen kita yang kemarin yang terbaru, yang dokumenter di Bangun Muter film itu. Belangkon muter Nuswantoro. Nuswantoro. Nah mungkin kita pada lebaran juga ada satu segmen yang kita gencarkan. Wah, Itu ini Nuswantoro. bakal asik nih Nuswantoro. Asik itu. Nuswantoro itu dari kata Nusantara dan apa? Ya pokoknya Nuswantoro. Pokoknya Nusantara itu Nusantara. kita. Oh, itu Pokoknya dari kita. nantikan, Wah, asik ya. Oke. Pokoknya nantikan besok kita ada Belangkon Muter Nuswantara di channel Belangkon Muter Film. Jadi di situ kita belajar soal sejarah. Oke? Oke. Oke, cukup sekian. Terima Thank kasih. you. Salam Rahayu. Rayu. Salah tangan aku. Tut lambang kinurmatan wong Jawa ngelaraske bumi banyu alam uga swara muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi dipakani diadusi kudu siap beraksi Lagi wong sebodoh pitutur kudu bener mulai kudu bener omongan aja pater hati-hati keblinger ojo kakean bayar pelakon muter-muter malah sirahku dadi ngliyer ojo kakean ngojek ngarani mertonggo bayari tuku warga duwe kapan mergi kono goro dadi mulya rambut sing beda-beda ayo sana-sana foto kan nama keluarga